wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Terutami dari kelas Perbankan Syariah 2F dengan NIM 205231227. Di sini saya akan menyampaikan mengenai biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai biografi Imam Malik. Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat madhab yang dikenal di dalam Islam. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi. Beliau wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah. Beliau wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Nama lengkap Imam Malik ialah Abu Abdillah Malik bin Anas al-Asabi al-Arabi bin Malik bin Abu Amir bin Haris. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Asbah, sebuah dusun di kota Himzar, jajahan negeri zaman. Ibunya bernama Siti al-Aliyah binti Suraik bin Abdullah Rahman bin Suraik al-Adziyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada di kandungan ibunya selama 2 tahun. Ada juga yang berpendapat bahwa Imam Malik berada di kandungan ibunya selama 3 tahun. Pada usia belasan tahun, Imam Malik mulai menuntut ilmu fikih dan ilmu hadis. Ketika berumur 21 tahun, beliau mulai mengajar dan berfatwa. Beliau berguru pada ulama terkenal, di antaranya ialah Nafi, Sa'id al-Maghburi, Amir bin Abdullah bin Zubair, Ibnu al-Munkadir, Az-Zuhri, Abdullah bin Dinar, dan sederet ulama-ulama besar lainnya. Imam Malik hafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaan apabila beliau mendengar hadis-hadis dari para gurunya, terus dikumpulkan dengan bilangan hadis-hadis yang pernah beliau pelajari. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, al-rad, al-ahdiyal ahwa, fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat, dan ilmu fikih al-ra'yu. Imam Malik dianggap sebagai seorang pemimpin di dalam ilmu hadis. Sandaran-sandaran yang dibawa oleh beliau termasuk ke dalam salah satu dari sanad yang terbaik dan benar karena beliau sangat berhati-hati di dalam mengambil hadis-hadis Rasulullah. Beliau yang dipercaya adil dan kuat ingatannya, cermat serta halus di dalam memilih pembawa hadis. Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Kedalaman ilmu menjadikan beliau amat tegas di dalam menentukan hukum syar'i. Hal ini tampak pada sikapnya yang menentang sistem pengangkatan khalifah yang dipilih tidak secara Islam. Dampak sosiologis, politik, dan kultural terhadap pemikiran fikih Imam Malik bin Anas. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Yang pertama yaitu faktor personal mujtahid, yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial, dan yang ketiga yaitu faktor politik dan kehendak penguasa. Di dalam lingkungan sosial, Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadis-hadis serta berprofesi sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah serta belajar fikih. Imam Malik hidup di periode tabi'in dan tabi'in atau imam-imam madhab yang kurang lebih abad kedua sampai pertengahan pada abad keempat. Para sejarawan menyebutkan periode ini adalah masa keemasan dari ilmu fikih. Pada periode ini ada 3 pembagian geografis yang besar untuk kegiatan ijtihad, yaitu Irak, Hijaz, dan Suriah. Selain itu, pada periode ini umat Islam telah terpecah belah menjadi 3 kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, dan Jumhur. 3 kelompok ini berpegang teguh, merasa bangga kepada pendapat masing-masing dan berusaha mempertahankannya. Yang untuk golongan Jumhur dalam menetapkan hukum terbagi menjadi 2 golongan, yaitu Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. Untuk dasar dan metode ijtihad dari Imam Malik, yaitu dasar ijtihad atau sistematika sumber istinbat Imam Malik, pada dasarnya tidak menulis
menulis secara sistematis. Akan tetapi para muridnya lah atau madhabnya yang menyusun sistematis di dalam Imam Malik. Untuk metode-metode lain yang digunakan Imam Malik selain dari 4 sumber, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, yaitu Atsar Ahli Madinah, Masalah Al-Mursalah, Istislah, Haul Syahabi atau Fatwa Sahabat, Khobar Ahad, Al-Ihtisan, Sa'dud Az-Zara'i, Istishab, Syar'u Man Qablana atau Syariat Sebelum Islam. Untuk karya-karya Imam Malik ada beberapa yang telah beliau buat, yaitu Al-Muwatta, Kitab Aqdiyah, Kitab Nujum, Hisab Madar Al-Zaman, Manazil Al-Qamar, Kitab Manasik, Kitab Tafsir Al-Gharib Al-Quran, Ahkam Al-Quran, Al-Mudawanah Al-Kubra, Tafsir Al-Quran, Kitab Masa Islam, Risalah Ibn Matruf Ghasan, Risalah Ila Al-Lais, dan Risalah Ila Ibn Wahab. Tidak banyak karya beliau yang sampai kepada kita. Setidaknya ada 2 karya tersebut yang sampai kepada kita, yaitu Al-Muwatta dan Al-Mudawanah Al-Kubra. Al-Muwatta ialah kitab fikih berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Karya Imam Malik yang ini merupakan kitab hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya terkumpul hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang ia temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang belum pernah ia temui. Selain Al-Muwatta, Imam Malik juga menyusun kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra yang berisi mengenai fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas sebuah persoalan. Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku, ia juga mewariskan madhab fikih di dalam kalangan Islam Sunni yang disebut sebagai madhab Maliki. Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan Al-Muwatta, kitab-kitab seperti Al-Mudawwanah Al-Kubra, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karya Ibnu Rushd, Matan Arisalah Al-Fiqh Al-Maliki, karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid, Al-As Al-Madarik Syar, Irsyad Al-Masalik Fifi Al-Imam Malik, karya Shihabuddin Al-Baghdadi, dan Bulog As-Salik Al-Aqrab Al-Masalik, karya Syekh Ahmad Asawi, menjadi rujukan utama madhab Maliki. Yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ialah ulama mujtahid atau ahli ijtihad di bidang fikih dan salah seorang dari 4 imam madhab yang terkenal di dalam Islam. Beliau hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Beliau dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Nama lengkap Imam Syafi'i ialah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Beliau sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Asy-Syafi'i dan madhabnya disebut dengan madhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibni al-Sa'id. Ayah beliau bernama Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Keluarga Imam Syafi'i adalah keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan yang nyaman. Meskipun dibesarkan di dalam keadaan yatim dan dalam keadaan keluarga yang kurang mampu, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Justru beliau malah giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Mekah. Pendidikan dari Imam Syafi'i, mula-mula beliau belajar dengan Muslim bin Khalid bin Zinji, yang kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk meminta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadisnya. Sebelum Imam Malik mengizinkannya, Imam Syafi'i sempat tes untuk membaca sebuah kitab, yaitu kitab Al-Muwatta
di hadapannya, kemudian beliau membacanya di luar kepala. Setelah belajar kepada Imam Malik pada tahun 195 Hijriah, beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka. Selama 2 tahun beliau berada di Baghdad, kemudian beliau ke Mekah. Dilanjutkan ke zaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin, dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas. Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya, yaitu Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku Khilaf Malik yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat fiqh atau madhab dari gurunya tersebut. Beliau juga terjun ke dalam perdebatan sengit di dalam madhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam Syafi'i terhadap kedua madhab tersebut akhirnya muncul dengan madhab baru yang merupakan sintesa antara fikih ahli hadis dan fikih ahli ra'yu yang benar-benar orisinil. Guru-guru Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat yang berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Ulama-ulama Mekah yang menjadi gurunya ialah Muslim bin Khalid An-Zinji, Sufyan ibn Uyainah, Sa'id bin Al-Qurdah, dan lain sebagainya. Ulama Madinah yang menjadi gurunya antara lain Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Darawardi, dan lain sebagainya. Ulama Irak yang menjadi gurunya yaitu Waqi'i ibn Jarrah, Abu Usamah, Hamad bin Usamah, dan lain sebagainya. Ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah Mutarif ibn Mizan, Hisham bin Yusuf, Hakim Sya'na, dan lain sebagainya. Murid-murid dari Imam Syafi'i diantaranya yaitu Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, dan Musa ibn Abi Al-Jarud. Murid-murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan Al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar di dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik di dalam fikih maupun lainnya. Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin Hambal. Pemikiran dan karya dari Imam Syafi'i. Sebagaimana Imam Malik di mana pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat di mana beliau tinggal, maka demikian pula Imam Syafi'i. Ketika beliau berada di Hijaz, sunnah dan hadis dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana hingga relatif tidak banyak timbul problem kemasyarakatan dan cara pengambilan yang langsung dari teks Al-Quran serta sunnah telah memadai dan menyelesaikannya. Maka wajar sekali jika Imam Syafi'i lalu cenderung kepada aliran ahli hadis. Yang paling menentukan keorisinilitas madhabnya ialah kehidupan selama 4 tahun di Mesir. Memang banyak kota di mana Imam Syafi'i mengembangkan dan mengambil ilmu, seperti Yaman, Persia, Baghdad, dan kota-kota lainnya. Tetapi di Mesirlah sampai beliau meninggal dunia. Terhadap karya-karya Imam Syafi'i, Khadi Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Muzani, yaitu salah seorang murid dari Imam Syafi'i, mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik kitab dalam ilmu usul fiqh dan lain-lain sebagai pegangan dan pengetahuan yang sempat kita nikmati sampai sekarang. Khususnya untuk kepustakaan Indonesia ialah diantaranya Arisalah, Ikhtilaf Al-Hadis, dan Musnad. Untuk fikih Imam Syafi'i. Ilmu fikih Imam Syafi'i merupakan ikatan sunnah dengan qiyas dan pemikiran dengan beberapa cara-cara atau peraturan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Juga beliau menerapkan kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulannya. Oleh karena itulah beliau berhak dianggap sebagai penulis ilmu usul fiqh. Imam Syafi'i mulai menyusun madhab fikihnya setelah beliau mempelajari ilmu fikih di Madinah dan fikih orang-orang Irak. Madhab Syafi'i mulai berkembang di Mesir yang terkenal dengan haul jadidnya. Walaupun pada tahun 1197 Hijriah beliau telah mengajarkan haul khadimnya di Baghdad, namun perkembangan madhab Syafi'i barulah setelah
beliau meninggal dunia yang dikembangkan oleh Hasan bin Muhammad Az-Za'farani yang wafat pada tahun 260 Hijriah. Imam Syafi'i wafat dengan tenang dan menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah salat Isya malam Jumat bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 809 Masehi dengan disaksikan muridnya yaitu Robi al-Jizi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai biografi dua imam besar yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.